Baik, kita Bu Santi, bersedia Bu Santi, sedikit Bu Santi, dan siap-siap Pak Irman nanti. Oke, selamat sore Pak Basli. Ya, selamat sore Bu Santi. Ini senior saya juga nih Bu Santi. Cuman mau jadi pendengar yang baik, malah jadi terdengar Pak. Kedengaran Bu, ya. Sebetulnya saya enggak banyak lah ya, tapi saya sendiri yang surprise bahwa rupanya pengaruh dari nenek saya dan ibu saya sebagai orang Minang besar juga pada kepribadian saya. Jadi saya melihat banyak ciri-ciri saya lebih ciri orang Minang daripada orang Jawa ya kayaknya ya. Tapi saya cuman sebetulnya saya kira juga ciri dasar matriarkat kita itu tentu membawa satu ciri yang cukup kuat ya, baik bagi kaum pria maupun kaum wanita dari perempuan dari Minang. Kalau Minang memang kita sebagai wanita menjadi kepala keluarga mau tidak mau, tetapi sebagai pria juga tertantang karena harus katakan juga mendampingi ponakan-ponakannya begitu kan ya. Meskipun secara adat katanya matriarkat, tapi sebenarnya ada kesejajaran yang cukup tinggi. Sehingga kita bisa melihat tadi ciri-ciri khas bahwa kita sebagai seorang Minang itu dimanapun kita berada kita bisa berperan dan tidak jarang kita memang menjadi orang yang artinya cenderung menjadi pemimpin, punya bakat menjadi pemimpin atau kepala kelompok, namun kesejajaran sebagai seorang wanita dan pria itu tentu membawa peran besar dalam dunia global ini. Saya kira peran wanita makin besar ya, terutama khususnya karena kita mempunyai katakan istilahnya kalau sekarang wanita itu adalah seorang transformational leader atau transactional leader ya, karena kita sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pendamping dari kaum pria baik di rumah maupun di dunia pekerjaan itu harus bisa menjaga kesetaraan dan saling menghargai di antara kita, sehingga itu merupakan ciri khas sekarang di dunia global. Dengan siapapun kita bergaul sekarang kita harus bisa tepo seliro istilah Jawanya, jadi kita harus bisa mengukur kekuatan kita masing-masing tapi kita bekerja sebagai satu kesatuan. Saya kira ini merupakan satu modal besar dimanapun kita berada. Tadi ada yang di Qatar, ada yang di Sydney, ada yang di Singapura, dan kita yang ada di Indonesia, dan kita bisa berkiprah dimanapun kita berada di dunia ini, dan insya Allah Indonesia bisa lebih berperan ke 10 tahun ke depan, di mana juga perpaduan antara generasi milenial dan generasi baby boomer istilahnya itu juga paling efektif saya kira di kalangan adat istiadat kita bersama di Indonesia ini. Saya kira sekian aja Pak Fasli. Baik, terima kasih banyak Bu Santi yang telah berbagi.